Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Suara Misi Aletheia Community yang setiap pagi membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa yang mengenyangkan jiwa kita dan yang memberi kekuatan untuk kerohanian kita. Pagi hari ini kita akan berbicara di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Yaitu tema kita The Power of Prayer. Mari kita baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali orang beranggapan bahwa doa yang penuh kuasa itu hanya bisa dipanjatkan oleh orang-orang suci. Pendeta, petinggi gereja, rohaniwan, atau mereka yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lihat di dalam Alkitab tadi, mengatakan bahwa Elia yang notabene terkenal besar sekali kuasa doanya disebutkan sebagai manusia biasa sama seperti kita di dalam Yakobus 5 ayat 17a. Tapi ketika ia berdoa, langit berhenti menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Nah, itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu ia berdoa lagi dan langit pun menurunkan hujan dengan lebat. Itu di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43-45. Bagaimana manusia biasa seperti Elia bisa memanjatkan doa dengan luar biasa. Padahal banyak orang merasa sudah sungguh-sungguh berdoa, tapi doanya tidak menghasilkan perubahan apapun. Nah, pada pagi hari ini dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 ada 2 hal penting yang menjadi perenungan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud doa besar kuasanya? Doa yang besar kuasanya adalah doa yang didengar, doa yang diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini dia. Yaitu doa yang didengar, diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat untuk mendengar, menerima dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Nah, karena dia berkuasa, dia yang berdaulat, dan dia yang berkehendak, yaitu doa yang besar kuasanya, yaitu doa yang sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan doa-doa kita selama ini? Apakah sudah sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa doa yang besar kuasanya adalah doa yang didengar dan diterima, dikabulkan oleh Tuhan. Dan juga sesuai dengan rancangan Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita lihat tadi dengan Elia? Elia memberanikan diri mengucapkan permohonan yang saya yakin bahwa Tuhan taruh di dalam hatinya. Satu hal yang dia inginkan bahwa Israel harus kembali kepada Tuhan. Israel harus percaya kembali kepada Tuhan.
Karena pada waktu itu Israel menyembah berhala, menyembah Baal. Dan hati Elia sangat merindukan bahwa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, cara yang ditempuh waktu itu adalah dengan berdoa agar hujan tidak turun. Nah, sampai pada akhirnya Elia meminta untuk hujan turun kembali. Nah, karena Tuhanlah yang berkuasa memberi dan menghentikan hujan di tanah Israel, Elia meminta apa yang Tuhan inginkan terjadi atas Israel. Tuhan ingin mereka bisa mengenal dan berbalik kepada Tuhan yang hidup, bukan berpaut kepada Baal yang tuli bisu dan mati. Doa Elia sesuai dengan kerinduan hati Tuhan bagi umatnya di saat mereka sedang mengalami krisis rohani. Nah, jadi kapan doa kita berkuasa? Ketika kita memanjatkan permohonan yang sungguh-sungguh merupakan kebutuhan besar dan penting yang Tuhan sedang dan mau sediakan untuk hidup kita, untuk sesama kita, untuk dunia ini. Mari kita berdoa dengan benar. Kita jangan egois, tapi kita lihat kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita. Orang-orang yang perlu kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang harus hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita doakan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang membuat doa itu besar kuasanya? Apa sih yang membuat doa besar kuasanya? Nah, yang membuat doa itu besar kuasanya Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berdaulat, seperti saya katakan tadi. Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan sendirilah yang membuat doa itu besar kuasanya. Karena Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan yang kedua adalah si pendoa itu sendiri. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Si pendoa itu juga bisa menentukan doa itu didengar Tuhan atau tidak. Orang seperti apa yang memiliki doa yang berkuasa? Yakobus berkata, doa orang benar. Doa orang benar. Ya, doa orang benar tadi. Dan dipanjatkan dengan yakin, sungguh-sungguh, maka doanya besar kuasanya. Artinya orang yang berdoa, orang yang benar, yang memanjatkan doa dengan yakin dan sungguh-sungguh akan efektif. Artinya apa? Jika si pendoa hidupnya tidak benar di hadapan pemandangan Tuhan, sekali lagi, jika si pendoa hidupnya tidak benar di pemandangan Tuhan, maka walaupun ia yakin, sungguh-sungguh berdoa, dipastikan doanya pasti tidak didengar oleh Tuhan. Pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Kuasa doa sangat berhubungan erat dengan kehidupan orang yang memanjatkan doa tersebut. Nah, sudahkah ia benar di hadapan Tuhan? Nah, ini penting. Bukan seberapa banyak pengetahuannya tentang kebenaran, tapi apakah hidupnya benar di pemandangan Tuhan. Ini dari sisi pendoa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Kita bisa berdoa seperti Elia karena kita yakin punya Allah yang sanggup dan berkuasa menjawab doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.